Seni Memahami Perasaan Anak, karya Park Jae-yeon. Apa yang otomatis terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata ibu? Ketika mendengar kata ibu, biasanya kita akan membayangkan sosok yang penuh kasih kepada anak. Meski menyayangi anak dianggap sebagai naluri seorang ibu, mencurahkan kasih sayang tiada henti setiap harinya tentu saja nggak mudah. Tak jarang, ibu pun menjadi kewalahan. Seorang ibu pasti deh pernah bingung bagaimana cara menghadapi anak yang bertengkar, berbohong, nggak percaya diri, melakukan kesalahan, dikucilkan dari lingkungan pertemanan, melihat pertengkaran orang tua, dan sebagainya. Situasi stressful ini lebih mudah ditanggapi secara emosional daripada rasional. Kita pasti nggak asing lagi kan dengan ungkapan emosional seperti, "Duh, kenapa sih anak ini susah banget nurut? Kamu nggak sopan ya ngomong gitu ke ibu?" Atau, "Jadi anak tuh yang percaya diri dong." Tenang, penulis paham kok kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh ibu. Penulis juga seorang ibu. Penulis juga memiliki ilmu psikologi dan komunikasi. Dan di buku ini, penulis akan membantu kita menguatkan diri dan memperkaya keterampilan dalam menjalin hubungan empati dengan anak. Dengan mendengarkan isi materi buku ini, kamu akan mengetahui cara mengenali dan memulihkan cinta dalam kehidupan seorang ibu, pentingnya ibu memahami dan berempati terhadap diri sendiri, dan bagaimana ibu memahami dan berempati kepada anak. Cinta ibu itu asalnya dari mana sih? Mengasuh anak itu penuh tantangan dan sering bikin emosi. Ujung-ujungnya kita pun jadi merasa bersalah dan ragu. Apakah kita benar-benar mencintai anak kita? Kita boleh saja memperbanyak cinta kita untuk anak, tapi kita juga harus mengapresiasi cinta yang telah kita berikan kepada anak melalui hal kecil. Sebagai ibu, kita butuh cinta yang besar untuk diberikan kepada anak kita. Dan cinta yang kita berikan untuk anak kita terbentuk dari pengalaman yang kita lalui sepanjang hidup. Jika waktu kecil kita mendapatkan kasih yang cukup dari orang tua, hal itu akan mendukung dan membantu kita saat menjadi ibu. Di sisi lain, kita pun pasti pernah merasa nggak dicintai. Dan pengalaman itu meninggalkan luka batin yang memengaruhi kita saat berkomunikasi dengan anak. Jika waktu kecil kita sering dimaki, kita pun lebih mudah memaki anak kita nantinya. Untuk itu, kita perlu berusaha untuk memulihkan luka batin tersebut. Pengalaman menyakitkan itu terjadi bukan karena saat kecil kita pantas mendapat kekerasan. Hal itu terjadi karena keterbatasan orang tua dalam mengekspresikan cintanya. Kesadaran itu dapat mengingatkan kita kalau tiap anak yang hidup pantas dikasihi dan membuat kita nggak mengulangi kesalahan yang diperbuat orang tua kita, dan belajar menerapkan cinta tak bersyarat dalam pengasuhan kepada anak. Jadi orang tua tuh susah, makanya kita perlu berempati dan berdialog dengan diri sendiri. Situasi yang bikin stres itu bisa datang kapan saja. Bayangkan saat kita baru pulang ke rumah, kita melihat anak kita sedang bersantai di sofa dan bukannya ngerjain PR. Kita pun marah dan ngomelin anak karena menganggap menunda-nunda ngerjain PR itu adalah kebiasaan buruk. Ketika dihadapkan oleh perilaku anak yang gak sesuai harapan, kita cenderung mengatakan sesuatu tanpa dipikir. Nah, situasi seperti itulah yang memperburuk komunikasi kita dengan anak dan bikin kita menyesal nantinya. Komunikasi yang buruk seperti menilai, menyalahkan, dan memaksa dapat menyakiti sang anak. Tapi terkadang kita sering mewajarkan tindakan dan membenarkan perilaku kita. Tapi ada loh cara lain untuk menghadapi perilaku anak ketika mereka bandel. Misalnya dengan menyadari pikiran otomatis yang muncul ketika kita melihat anak kita sedang bersantai. Daripada menuruti pikiran otomatis itu, kita bisa melakukan dialog internal yang akan membantu kita membangun hubungan baru dengan anak. Dialog internal adalah proses berbicara dengan diri sendiri untuk merespons dan memaknai secara sadar peristiwa yang kita hadapi. Misal, saat melihat anak sedang santai-santai, kita menyadari rasa marah yang tiba-tiba muncul. Tapi kita harus memahami kalau perasaan marah adalah emosi wajar yang muncul sebagai alarm karena kebutuhan kita tidak terpenuhi. Di balik rasa marah itu, sebetulnya kita hanya menginginkan hal terbaik untuk anak kita. Selain itu, sebelum menilai anak sebagai pemalas, kita kan bisa bertanya dulu kepada anak, apakah dia sudah ngerjain PR atau belum. Jika belum, cari tahu dulu sebabnya kenapa dia belum ngerjain PR.
Dialog internal ini akan membantu kita memilih kata-kata yang bisa membantu untuk berkomunikasi secara empati. Melalui komunikasi empati, orang tua dan anak dapat saling memahami kebutuhan dan menemukan solusi. Karena anak dan orang dewasa berbeda, komunikasi empati sangat dibutuhkan. Kita perlu memahami keterbatasan anak yang berpikir hanya dengan menggunakan sudut pandangnya sendiri. Mereka butuh gambaran situasi yang nyata dan jelas, dan masih perlu belajar banyak hal. Makanya, kita harus memandang dan merespons tantangan sehari-hari dengan anak kita sebagai zona belajar anak. Masa mengasuh anak adalah masa bagi kita untuk mengajarkan kepada anak keterampilan yang mereka butuhkan di masa depan. Untuk mengasuh anak, kita perlu mempelajari komunikasi empati. Komunikasi empati menekankan pada pentingnya memberitahu kepada anak apa yang kita amati, apa yang kita pahami, dan proses saling menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Penulis membahas 23 situasi yang perlu kita persiapkan dalam mendampingi anak. Selain situasi sehari-hari, penulis juga secara sensitif menggambarkan kemungkinan situasi ekstrim yang dapat dialami sang anak, seperti berduka dan perceraian. Penulis juga membantu kita melatih komunikasi empati dalam berbagai situasi melalui lembar kerja yang tersedia di setiap akhir pembahasan. Selain itu, rasa cinta merupakan hal penting yang harus dikomunikasikan secara empati kepada anak, entah di situasi menantang ataupun kehidupan sehari-hari. Untuk mempraktikannya, kita bisa mulai dengan mengamati perilaku anak. Misalnya saat anak memeluk kita bisa berkata, "Terima kasih karena sudah memeluk ibu ya. Capeknya ibu habis kerja langsung hilang." Nah, hal-hal kecil seperti itu dapat membuat anak merasa berharga. Komunikasi empati memang gak akan bisa selalu diterapkan. Wajar bila suatu saat kita merasa lelah hingga sulit mengelola emosi. Namun, penulis mengingatkan bahwa sambil mengurus rasa lelah dalam diri kita perlu memikirkan kondisi anak yang masih sulit memahami kondisi ibunya. Kita perlu menjaga agar hanya ada 1 kali lepas kendali di antara 5 kali komunikasi empati yang berhasil kita praktikan. Tujuannya untuk mempertahankan hubungan orang tua dan anak yang baik. Pesan dari buku ini, menjadi ibu adalah proses belajar terus-menerus untuk memahami diri sendiri maupun anak. Untuk memiliki hubungan yang sehat dengan anak, seorang ibu perlu menyadari dialog internal dan memilih cara berkomunikasi empati dengan anak. Saran yang bisa kamu terapkan, pahami kalau tantangan mengasuh anak itu manusiawi. Usahakan untuk mengambil waktu jeda yang dapat kita pakai untuk mengamati dan memilih mau merespon situasi anak dengan seperti apa. Selain itu, kita perlu memperluas wawasan dan mempraktikkan komunikasi empati dalam situasi menyenangkan maupun tidak menyenangkan ketika menghadapi anak.